kuliah Kinetika Metalurgi. Pada presentasi kali ini kami akan berdiskusi membagikan hasil diskusi dengan berjudul tugas besar proyek desain perancangan reaktor untuk proses pengolahan biji zinc. Next. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama Bagus Prayoga dengan NPM 2260, yang kedua ada Bintang Respati dengan NPM 2203, yang ketiga ada Indra Darmansyah dengan NPM 2252, yang keempat ada Marwan Aljawawi dengan NPM 22106, yang kelima ada Yuda Adi Prasetyo dengan NPM 2118, yang keenam ada Septian Yudhistira dengan NPM 2235, yang ketujuh ada Adip Oktariwan dengan NPM 2245, dan selanjutnya ada outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori pada perancangan reaktor, yang ketiga ada flowchart, yang keempat ada neraca panas dan massa, yang kelima ada spesifikasi alat dan desain reaktor, dan yang keenam ada kesimpulan. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Next. Pada latar belakang kali ini yaitu Pulau Belitung di Indonesia memiliki kekayaan pada sumber daya alam. Salah satunya adalah biji zinc yang diproses dengan agitation leaching. Zinc merupakan logam yang penting dalam industri galvanisasi, paduan logam, dan juga baterai. Zinc kemudian diproses diekstraksi dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Pada proses ini menekankan efisiensi energi, pengurangan limbah berbahaya, dan kontrol emisi demi keberlanjutan lingkungan. Pada penelitian kali ini berfokus pada desain reaktor optimal yang untuk meningkatkan efisiensi pengolahan biji zinc. Next. Selanjutnya adalah flowchart pada proses perancangan reaktor. Next. Jadi pada flowchart yang pertama ada biji sphalerite sebanyak 477 kg yang kemudian akan diproses crushing dengan menggunakan alat jaw crusher, kemudian dilakukan screening. Apabila biji masih berukuran lebih dari 10 cm akan dilakukan proses jaw crusher, dan biji yang berukuran kurang dari 10 cm akan dilanjutkan pada secondary crusher dengan menggunakan alat cone crusher. Pada cone crusher, biji direduksi, kemudian di screening. Biji yang berukuran lebih dari 5 cm akan di crushing ulang menggunakan cone crusher, dan biji yang kurang dari 5 cm akan dilanjutkan pada proses grinding dengan alat ball mill. Di alat ball mill, biji direduksi menjadi fine grinding, kemudian di screening. Selanjutnya di rotary dryer, yaitu biji dipanaskan dengan temperatur sebanyak 200 derajat Celcius, kemudian biji dilanjutkan dengan proses leaching, bahkan senyawa asam sulfat, untuk melarutkan biji sphalerite menjadi zinc sulfat dan ferrosulfat selama 5 jam. Selanjutnya dilakukan pengendapan Fe dengan menggunakan kalsium hidroksida selama 1 jam. Selanjutnya dilakukan filtrasi pada endapan logam. Filtrasi
pada endapan ferrohidroksida untuk menyisakan satu senyawa logam yaitu ZnSO4. Setelah itu proses leaching selesai dan didapatkan konsentrat berupa larutan. Kemudian dilakukan proses electrowinning selama 10 jam untuk setiap siklus. Proses akhir didapatkan zinc murni yang menempel pada katoda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini saya Yuda Adi Prasetyo dengan NIM 2118 akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Next. Yang pertama yaitu adalah biji sphalerite. Biji sphalerite ini adalah merupakan mineral sulfida yang terdiri dari zinc sulfide atau zinc sulfida dengan rumus kimia ZnFeS dengan molecular weight atau berat molekul sebesar 98,98 gm. Untuk kandungannya sendiri, sphalerite ini terdiri dari 64,1% zinc, 33,1% sulfur, dan 2,9 Fe atau besi. Selanjutnya, sphalerite dapat ditemukan dalam berbagai deposit, termasuk fine hydrothermal dan batuan-batuan sedimen lainnya. Next. Selanjutnya ada zinc. Zinc merupakan logam berwarna putih kebiruan yang mudah ditempa dengan berat molekul 65,37 gram per mol dengan titik lebur 419,5 derajat Celcius. Zinc merupakan limbah berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Zinc umumnya terdapat di dalam biji sphalerite. Zinc murni dalam sphalerite mengacu pada kandungan seng atau Zn yang tidak tercampur dengan unsur lain di dalam suatu mineral sphalerite. Zinc murni memiliki manfaat signifikan di dalam industri metalurgi. Sebagai komponen utama dalam produksi baja galvanis, zinc digunakan untuk melapisi baja dan logam lainnya guna melindungi logam dari korosi. Next. Selanjutnya ada proses pengolahan biji sphalerite. Yang pertama di tahap kominusi. Pada tahap ini dilakukan dengan mereduksi ukuran biji sphalerite hasil mining dengan ukuran awal 30 cm menjadi berukuran halus hingga berukuran 150 mesh. Pada proses tersebut dilakukan beberapa tahap yaitu primary crushing, secondary crushing, dan fine crushing. Pada tahap tersebut digunakan beberapa alat seperti jaw crusher, cone crusher, dan ball mill. Untuk mengklasifikasikan tiap ukuran setelah tahap pada proses, digunakan vibresting screen. Selanjutnya, untuk pada proses ekstraksi, di dalam biji sphalerite yang akan digunakan untuk akhirnya menjadi zinc murni adalah menggunakan proses leaching selama 5 jam dengan menggunakan larutan H2SO4 dan CaOH2 sebagai reagen untuk memisahkan zinc dengan tailingnya. Kemudian dilakukan pengendapan dan melakukan filtrasi setelah pengendapan selesai untuk dapat mendapatkan zinc murni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Bagus Prayoga dengan NPM 33342200060. Di sini saya akan menjelaskan proses dan alat rotary dryer. Pada alat rotary dryer ini dilakukan setelah biji sphalerite didapatkan 150 mesh dari tahap akhir kominusi menggunakan ball mill. Pada rotary dryer ini memiliki sistem cara kerjanya itu melibatkan drum cylinder yang berputar secara horizontal. Biji yang masih memiliki kandungan air itu dimasukkan ke dalam drum, di mana udara panas yang dihasilkan oleh burner atau pembakar itu dialirkan pada drum yang berputar, dan udara panas ini bekerja bersama-sama untuk menguapkan kelembapan dari biji, sehingga biji yang akan dihasilkan itu menjadi kering dan siap untuk tahap proses selanjutnya. Nah, keuntungan dari penggunaan rotary dryer ini sendiri adalah dapat mengeringkan material dalam jumlah besar secara efisien. Mungkin next.
Selanjutnya ada agitation leaching. Pada alat ini terdapat beberapa komponen utamanya, yaitu pertama motor, kedua ada feednya, ketiga ada cooling systemnya, yang keempat ada baffle, kelima adalah agitator untuk pengaduknya, kemudian kemudian selanjutnya adalah outputnya yang untuk mengeluarkan produknya. Pada agitation leaching ini proses sphalerite yang telah dikeringkan itu dicampur dengan pelarut yang biasanya adalah asam sulfat, atau yang kita pakai di sini adalah H2SO4 dalam tangki pengaduk. Pada proses ini sendiri, agitasi atau pengadukan terus-menerus untuk memastikan bahwa biji dan larutan itu tercampur dengan baik, sehingga memungkinkan pelarut untuk melarutkan logam dari biji sphalerite. Pada proses ini, partikel biji itu terlarut dalam larutan, membentuk slari atau campuran cairan dan partikel padat, yang kemudian akan dipisahkan dari material pengotor atau material sisa yang tidak larut. Pada proses leaching ini sendiri, memastikan bahwa seng larut dalam bentuk ion-ion dalam larutan. Next. Baik, selanjutnya ada pada proses electrowinning. Pada proses electrowinning ini sendiri adalah tahap akhir dari proses pemurnian biji sphalerite menjadi zinc murni. Pada tahap ini, larutan yang mengandung ion-ion seng tersebut dari tahap leaching dialirkan melalui sel elektrolisis. Dalam sel ini, ion-ion seng sendiri direduksi pada katoda menjadi logam seng murni melalui reaksi elektrokimia. Kemudian reaksi oksidasi itu akan terjadi pada anoda. Logam seng yang terbentuk pada katoda itu dikumpulkan sebagai seng murni. Pada proses electrowinning ini memiliki keunggulan yang yaitu sangat efisien dan memungkinkan produksi seng dengan kemurnian yang tinggi. Mungkin segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah neraca massa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Bakteriwan dengan NPM 2245. Next. Nah, yang pertama itu menghitung kapasitas produksi. Di sini diketahui kapasitas produksi yaitu 12.000 ton per tahun, di mana operasi per hari dalam tahunnya 240 hari per tahun, dan satu shiftnya 8 jam per hari. Satuan massa dalam kilogram, bahan bakunya adalah ZNS. Kemudian kapasitas per hari ialah 12.000 ton per 240 hari, didapatkan 50 ton per hari. Kemudian menghitung kapasitas per shift, yaitu 50 ton dibagi 3 shift. Didapatkan 16,66 ton per shift. Kemudian menghitung kapasitas per jam. Yang dihitung adalah 16,66 ton dibagi 8 jam, didapatkan hasil 2,0825 ton per jam. Di sini asumsi satu shift sama dengan 8 jam. Tabel kiri merupakan kapasitas produk dalam ton, kapasitas produk dalam kilo, bahan baku sphalerite dalam ton, bahan baku sphalerite dalam kilogram, yang dimana waktunya 1 tahun, 1 hari, 1 shift, dan 1 jam. Next. Nah, selanjutnya menghitung crushing mass. Input di sini yang digunakan adalah hasil dari bahan baku sphalerite dalam 1 hari, yaitu 102,477 kilo. Terus output yang dihasilkan merupakan hasil input dikali 98%. Didapatkan 100.427 kilo. Dan persen mass loss-nya 2%. Next. Selanjutnya menghitung grinding mass. Alat grinding yang digunakan adalah ball mill. Input yang dimasukkan adalah 100.427 kilo.
Dan output yang dihasilkan adalah hasil dari input dikali 98%, yaitu 98.418 kilo. Dan persen mass loss adalah 2%. Next. Kemudian menghitung roasting mass. Roasting yang digunakan adalah rotary dryer. Input yang dimasukkan adalah 98.418 kilo dan output yang dihasilkan hasil dari input dikali 98%, yaitu 96.450 kilo dan persen mass loss-nya sebanyak 92%. Next. Nah, di sini terdapat kandungan biji speleret yang dimana terdapat kandungan Fe, Zn, dan S. Ya, dimana kandungan Fe sebanyak 0,64 atau 64%, Zn 0,03, S sulfur 0,33. Kemudian dihitung massa Fe sama dengan 96.450 kilo dikali 0,64, hasilnya 61.728,40 kilo. Kemudian menghitung massa Zn yaitu 96.450 kilo dikali 0,03 sama dengan 2.853,52 kilo. Kemudian massa S yaitu 96.450 kilo dikali 0,33 dihasilkan 30.540,66 kilo. Next. Kemudian terdapat kandungan molekul spelerit, zatnya itu FeS dan ZnS. Di sini massa Fe sebanyak yang didapatkan 2.893,52 kilo dikali 1000 per mR Fe, yaitu 56. Hasil yang didapatkan ialah 51.669,97. Kemudian menghitung molekul ZnS. Itu massa ZnS di sini 61.728,40 kilo dikali 1000 per mRZN, yang dimana mRZN 65. Hasil yang didapatkan ialah 902.725,87. Next. Baiklah, setelah menghitung dari molekulnya, maka kita akan mengetahui banyak dari asam sulfat yang akan digunakan. Setiap satu asam sulfat akan bereaksi dengan satu molekul ferrosulfat, dan setiap satu molekul asam sulfat akan bereaksi dengan zinc sulfat. Satu molekul zinc sulfat didapatkan reaksi leaching sebagai berikut. Ada di atas sebelah kanan. Kemudian setelah didapatkan molekul-molekulnya, maka kita dapat mengetahui berapa banyak molekul H2SO4 yang akan digunakan. Setelah itu, nilai molekul-molekul tersebut dirubah menjadi bentuk kilogram. Seperti FeS, terdapat 51.669,97 molekul yang dikali dengan molekul relatif FeS yang dibagi dengan 1000 dihasilkan 5.063,65 kg. Kemudian ada ZNS yang terdiri dari 902.725,87 dikali dengan molekul relatif zinc sulfat yang dibagi dengan 1000 didapatkan massa 90.272 kg. Kemudian ada asam sulfat yang terdiri dari 954.395,84 molekul yang dikali dengan molekul relatif H2SO4 kemudian dibagi 1000 didapatkan 93.530,79 kg. Kemudian di total ketiga berat dari masing-masing molekul
didapatkan nilai 188.867,03 kg. Next. Kemudian ada proses sementasi, yaitu adalah proses pengendapan Fe. Untuk mengendapkan Fe digunakan CaOH. Berapa banyak CaOH yang digunakan adalah sama dengan molekul si FeSO4, yaitu 51.669,97 molekul. Didapatkan CaOH juga yang sama molekulnya. Kemudian kedua zat tersebut dijadikan kilogram. Seperti di tabel sebelah kiri, yaitu ada 7.853,83 kg untuk FeSO4 dan 3.823,57 kg untuk kalsium hidroksida. Dapatkan total massa reaktan yaitu 11.677,41 kg. Kemudian ada produk dari reaksi tersebut. Produk dari reaksi tersebut adalah ferrohidroksid dengan massa 4.650,29 kg, kemudian ada SO4 4.960,31 kg, dan ada kalsium 2.066,79 kg dengan total 11.677,41 kg. Dari reaktan menjadi produk ini hasilnya setara. Ya, next. Kemudian dilakukan filtrasi setelah mengendap Fe-nya, dilakukan filtrasi berdasarkan massa yang sebelumnya didapat. Massa ferrohidroksid yaitu adalah 4.650,29 kg akan mengurangi massa total sebanyak 189.465,73 kg dengan massa akhir 184.815,43 kg. Next. Kemudian ada electrowinning di sini. Electrowinning menggunakan katoda Zn dengan anoda PbO2. Untuk waktu siklusnya itu adalah 48 jam ditambah maintenance 2 jam, yaitu 50 jam. Untuk menjadikannya proses kontinu keberlanjutan diperlukan 10 tank dengan banyak katoda per masing-masing tank, yaitu adalah 840. Ya, next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada heat balance. Sebelumnya saya Bintang Respati Adananda dengan NPM 334-22003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan heat balance yang terdapat pada reaksi pemurnian ZNS atau spalerit. Ya, yang pertama ada leaching. Pada heat balance ada 2 tahapan. Tahapan pertama terdapat ada leaching ZNS dan leaching FeS. Yang pertama ada leaching pertama dari ZNS. Kita bisa lihat dari literatur kapasitas panas yang kita peroleh. Ada ZNS, H2SO4 dan FeSO4 dan H2S. Sebelumnya reaksi yang diperoleh dari leaching pertama ZNS ini ada ZNS plus H2SO4 menjadi ZnSO4 plus H2S. Kita mulai dengan data-data yang kita peroleh. Ada kapasitas produk yaitu 12.000 ton per hari. Suhu referensi yang digunakan adalah 298 Kelvin. Suhu reaktor adalah 498 Kelvin. Dan delta T dari suhu yaitu 200 Kelvin. Kita mulai dari entalpi reaktan terlebih dahulu. Rumusnya adalah H sama dengan NCP/dt. N dengan mol, Cp yaitu kapasitas kalor, dt yaitu perubahan panas. Kita bisa memperoleh nilai entalpi reaktan dari perhitungan berikut.
Hasilnya adalah 383563736. Selanjutnya ada entalpi produk yang diperoleh, rumusnya sama seperti entalpi reaktan, yaitu H sama dengan NCPDT, dengan hasilnya total dengan 7136183229. Selanjutnya ada entalpi suhu referensi yang berumuskan H sama dengan N dikali delta F. Kita bisa memperoleh hasil dari entalpi suhu referensi ini, yaitu yang 298 Kelvin, yaitu min 1673236619,66. Data terakhir adalah delta H 498, yaitu rumusnya dengan delta H produk ditambah delta H 298 dikurang delta H reaktan. Yang dihasilkan hasilnya adalah 1627309263,61. Setelah melalui perhitungan yang tadi, kita bisa menghitung nilai entalpi masuk dan entalpi keluarnya. Rumus entalpi masuk adalah entalpi reaktan dijumlah dengan delta H 498. Hasilnya adalah 546294660,09,77. Sedangkan entalpi keluarnya adalah entalpi produk ditambah delta H 298. Hasilnya sama seperti delta H masuk, yaitu berarti entalpi masuk sama dengan entalpi keluar, sehingga leaching pertama ZNS ini sudah balance. Yang kedua ada leaching kedua FES dengan reaksi kimianya, persamaan reaksinya FES plus H2SO4 menjadi FeSO4 tambah H2S. Yang kita bisa diperoleh kapasitas panas yang dari literatur bisa dilihat sebagai berikut yang di tabel kiri. Nah, yang pertama kita mulai dengan entalpi reaktan. Rumusnya sama seperti tadi, H sama dengan NCPDT. Hasilnya adalah 41703825741. Terus ada entalpi suhu referensi 298, rumusnya juga sama kayak yang tadi, yaitu H sama dengan N kali delta F, yang hasilnya min 1673236619,66. Terus ada entalpi produk yang rumusnya sama juga kayak tadi, H sama dengan NCPDT. Hasilnya ada 1013246730. Nah, kita bisa ngitung nih entalpi masuk sama entalpi keluarnya. Rumus entalpi reaktannya yaitu 410382571 ditambah delta H 498, yaitu min 33244595010,96. Terus ada entalpi keluarnya, rumusnya itu entalpi produk dijumlahkan dengan delta H 298. Hasilnya adalah sama dengan entalpi masuknya, yaitu yang dimanakan sudah balance. Nah, leaching tahap pertama ini berfungsi untuk melarutkan ZnSO4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya yaitu leaching kedua. Perkenalkan, saya Marwan Aljawawi dengan NPM 72106. Mengapa dilakukan leaching kedua? Yaitu untuk menghasilkan endapan Fe dengan menggunakan persamaan FeSO4 ditambah CaOH2, maka menghasilkan produk FeOH2 plus Ca plus SO4. Kita menggunakan data kapasitas panas literatur Green 2018 bentuk yang berikut, dan entalpi reaktan dengan komponen FeSO4 dan CaOH dengan rumus yaitu H sama dengan NCP kali delta T. Maka total didapat yaitu 420451920. Selanjutnya, selanjutnya yaitu referensi 29 Kelvin dengan datanya sebagai berikut, dengan persamaan delta H sama dengan N kali delta F. Maka total didapat yaitu minus 74.11355,4,87. Dengan entalpi produk dengan komponen FeOH2, Ca, dan SO4 dengan persamaan H sama dengan N kali Cp kali delta T dengan total 3741000523. Persamaannya yaitu DH49 produk ditambah delta reaktan sama dengan 3774100523
dikurang 74.116.3854,87 dikurang 42.045.19720 dan sama dengan totalnya itu minus 504.533.052,65. Next. Maka didapat heat balance yaitu pada entalpi masuknya ke reaktan 42.045.19720 dengan delta H 498 minus 504.533.052,65, maka didapat total 36.999,866,7,67 dan didapat juga entalpi keluarnya sama dengan entalpi masuk, maka heat balance-nya terdapat sama dengan 36.998.667,67. Ya, next berikutnya itu saya kasih ke rekan saya. Selanjutnya bersama saya lagi Bintang Rispati Adana dengan NPM 2203. Berikut saya akan menjelaskan tentang aspek termodinamika dan aspek kinetika pada kali ini. Nah, bisa lihat aspek termodinamikanya terdapat delta H 0298 dan delta F 0298. Komponennya itu seperti reaksi utamanya ada ZNS, H2SO4, ZnSO4, dan H2S. Di sini kita menggunakan untuk mencari energi pembentukannya, kita menggunakan delta F 0298. Pada ZNS adalah min 198,32, H2SO4 ada min 733,92, ZnSO4 ada min 871,56, dan H2S ada min 7,85. Nah, rumusnya ini adalah delta F 0298 yang produk dikurang delta F 0298 reaktan. Bisa kita lihat ininya ZnSO4 itu dia produk sama H2S, jadi min 871,56 ditambah min 7,85 dikurang si reaktannya yaitu min 733,92 itu ada H2SO4-nya ya, dan dikurang ditambah min 198,32 yaitu dia ZNS-nya. Nah, hasil yang diperoleh ini adalah 52,83 kJ per mol. Karena nilainya positif, maka reaksi yang kita dapatkan adalah endotherm. Nah, berikut kita ingin menentukan kita akan mencari aspek kinetikanya. Untuk menentukan tahap pengendali laju reaksinya, kita bisa dengan menentukan nilai energi aktivasinya. Dengan persamaan yang kita gunakan adalah persamaan Arrhenius. Rumusnya adalah ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Nah, kita bisa masukkan data-data sesuai perhitungan yaitu ln 0,0506649 per 0,048816 sama dengan EA per 1987 dikali 1 per 298 dikurang 1 per 498. Nah, EA yang kita dapatkan ini adalah 52,83094. Karena nilai EA yang kita peroleh adalah 52, nah EA yang 52 nih dia adalah pengendali lajunya adalah ini surface chemical reaction dengan model kinetikanya yaitu Skinkol model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aska Magistra dengan NPM 2295. Di sini saya akan membahas mengenai spesifikasi alat dan desain reaktor. Next. Yang pertama merupakan spesifikasi alat geocrusher. Geocrusher yang digunakan merupakan tipe PE 750 kali 1060 dengan feeder opening size yaitu 750 kali 1060 mm. Dengan max feeding size-nya yaitu 630 mm, outline adjusting size-nya yaitu 60 hingga 150 mm, kapasitasnya yaitu 110 hingga 380 ton per hour, dengan motor powernya yaitu 110 kW kilowatt dan overall dimensionnya yaitu 2630 dikali 2310 dan dikali 3110 mm. Next. Lalu selanjutnya merupakan spesifikasi alat vibrating screen.
Vibrating screen yang digunakan merupakan bertipe 2YZ-1860 dengan screen surface specification-nya yaitu 6000 x 2400 mm. Memiliki layernya 2 dengan fading size-nya yaitu kurang dari sama dengan 400 mm. Lalu shear size-nya yaitu 3 hingga 150 mm. Kapasitasnya yaitu 100 hingga 810 ton per hour. Dengan powernya yaitu 22 kW dan vibrating frekuensinya yaitu 970 RPM. Next. Lalu selanjutnya merupakan spesifikasi alat cone crusher. Cone crusher yang digunakan merupakan tipe PN600x900 dengan side of feed opening yaitu 600x900 mm. Max feed size-nya yaitu 510 mm. Adjustable range of discharge rod-nya yaitu 65 hingga 160 mm. Crushing kapasitasnya yaitu 48 hingga 120 ton per hour. Eccentric shaft speed-nya yaitu 250 RPM dengan power yaitu 75 kW dan weight-nya yaitu 16,8 ton. Next. Lalu selanjutnya merupakan ball mill. Tipe yang digunakan yaitu 900 kali 1800. Shell rotate speed-nya yaitu 38 RPM dengan ball load-nya yaitu 1,5 ton. Feeding size-nya yaitu kurang dari sama dengan 20 mm dengan discharge size-nya yaitu 0,075 hingga 0,89 mm. Kapasitasnya yaitu 0,65 hingga 2 ton per hour. Lalu powernya yaitu 18,5 kW dengan weight-nya yaitu 3,6 ton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Indra Dermansyah. Di sini ada spesifikasi alat rotary dryer dengan tipe 2,2 dikali 16 meter. Volume untuk silindernya itu 60,8 meter kubik. Kapasitas produksinya itu 10 sampai 16,2 ton per jam. Dan sudut instalasinya yaitu 3 sampai 5 derajat. Maksimum temperatur udara yang bisa dihasilkan yaitu 700 sampai 800 derajat Celcius dengan main motor 22 kW dan gross weight 38 ton. Next. Kemudian ada spesifikasi alat electrowinning yaitu menggunakan katode ZN dan anoda PbO2. Cycle time-nya itu 50 jam, jumlah tanknya itu 10. Dalam masing-masing tangki itu digunakan katode 840 buah dengan flow rate 208,3 kg per jam untuk setiap tangkinya. Ya, next. Kemudian ada desain reaktor menggunakan agitator leaching. Di tengah-tengah ada agitator dan ada 2 lubang feed serta untuk memasukkan cairan dan di bawahnya ada pipa untuk output. Bus reaktor ini memiliki dimensi 10 kali 5 meter dengan volume tampungan 300 meter kubik. Untuk produksinya itu adalah 25 sampai 40 ton per jam. Tidak ada kemiringannya dengan main motor agitatornya 1,1 kW dan RPM-nya itu 200 Hz. Ya. Next. Kesimpulan dari penelitian ini Baik, yaitu di sini kembali. ya saya kembalikan Baik, kepada di teman sini. saya, Ska Magistra.
Baik, di sini saya sekarang magister dengan MPMT 2295. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan yang didapatkan setelah dilakukannya penelitian. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu dari hasil perancangan reaktor adalah sebagai berikut, yaitu perancangan reaktor guna menghasilkan 1.200 ton, 12.000 ton setiap tahunnya memerlukan produksi harian yaitu 50 ton. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas yang murni diperlukan proses yang tepat dan cepat. Berdasarkan penelitian dan diskusi dari jurnal yang dilakukan, proses leaching merupakan proses yang murah dan cepat guna menghasilkan kuantitas yang diperlukan. Sedangkan proses electrowinning diperlukan untuk meraih kemurnian seng yang tinggi. Proses leaching dapat dilakukan dengan cepat karena ukuran dari biji yang tereduksi dengan optimal dan roasting guna menghilangkan air luar dan kristal yang dapat mengganggu proses leaching. Pengendalian laju dari proses leaching yaitu surface chemical reaction dengan model shrinking core model. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.